ini di Bobi kan tempatnya nanti aduh bapak yuk buka halaman 71 ya. Tadi saya apa? Orang? Hobi? Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih atas tamu. Berdasarkan kami yang memulia setiap pelajaran kami dengan berkati, berkati Tuhan Allah kami mengenai Tuhan. Dengan memberkati setiap pelajaran pada pagi ini, serahkan kepada kami semuanya kepadamu. Haleluya. Amin. Jadi pada hari ini kita akan membahas materi yang mengenai suatu demokrasi yang pernah diterapkan di negara Indonesia. Sebelum kita masuk ke materi yang kita bahas pada hari ini, ada yang masih ingat pertemuan kita minggu lalu membahas tentang apa? Penerapan demokrasi di Indonesia. Ya, jadi pertemuan kita minggu lalu itu berkaitan dengan penerapan demokrasi di Indonesia. Dan pada minggu ini kita akan membahas tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Coba saudara lihat yang sudah saya siapkan, yaitu pelaksanaan demokrasi di Indonesia ada 4. Yaitu yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga, oke, yang terakhir yaitu demokrasi nasional. Ya, jadi Bapak akan menjelaskan suatu demokrasi yang pernah digunakan di negara Indonesia. Coba saudara lihat pada halaman 72. Pada bagian A, yaitu pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1945 sampai dengan 1949. Pada periode ini termasuk pada demokrasi yang mana? Revolusi. Yang mana itu? Yang pertama. Ya. Pemerintahan masa revolusi kemerdekaan Indonesia. Oke. Jadi pada masa ini adalah masa di mana pemerintahannya yang masih awal berjalan. Mengapa demikian? Karena pada masa ini Indonesia yang baru merasakan yang namanya kemerdekaan. Maka dari itu pada pemerintahan ini belum maksimalnya suatu apa? Ya, suatu demokrasinya belum maksimal karena suatu pemerintahannya masih fokus kepada mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan di negara Indonesia. Maka dapat disebutkan bahwa pada pemerintahan ini atau pada periode ini belum tercapainya suatu pemerintahan yang baik. Tetapi dalam periode masa revolusi kemerdekaan ini sudah lahirnya suatu partai-partai politik, dan partai-partai politik ini sudah berkembang dengan cepat. Yaitu seperti partai apa?
Partai Golkar. Partai Partai PDIP. Ya, sampai sekarang sudah berkembang dengan baik. Baiklah, kita lanjutkan yang bagian B, buka halaman 74, yaitu pada jadi pemerintahan parlementer ini adalah periode 1949 sampai dengan 1959. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana pengertian dari demokrasi parlementer? Masa demokrasi parlementer merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat kita temukan kewujudannya dalam kehidupan politik di Indonesia. Oke, terima kasih Dora. Ada yang mau menambahkan? Melki? Mau menambahkan pernyataan dari Dora? Tidak. Baik. Bapak jelaskan saja ya. Jadi masa demokrasi parlementer ini yang dimana pada masa ini kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya sebagai kepala negara. Ada yang bisa menjelaskan maksud dari pernyataan ini? Jadi kepala negaranya adalah Perdana Menteri dan Presiden jadi penguasa pemerintahan itu yaitu Perdana Menteri dan Presiden hanya sebagai kepala negara. Ada yang bisa menjelaskan? Yo, bisa. Coba jelaskan saja ya. Jadi dalam hal ini adalah kepala pemerintahan ini yaitu dipegang oleh Perdana Menteri dan Presiden hanyalah sebagai penanda ataupun sebagai kepala negara. Dalam artiannya Perdana Menteri yang menjalankan suatu pemerintahan di negara Indonesia, gitu ya. Baik, jadi dari demokrasi parlementer ini adanya suatu dampak-dampaknya. Dampak yang pertama yaitu pembangunan tidak berjalan dengan lancar dikarenakan kabinet yang sering berubah. Ada yang bisa menjelaskan mengapa pembangunan bisa berjalan tidak lancar dikarenakan kabinet yang sering berubah? Dora? Oke. Jadi kita harus sebutkan bahwa suatu kabinet yang sering berubah tentu saja akan membuat pembangunan yang tidak berjalan dengan lancar. Mengapa demikian? Karena jika suatu kabinet ini belum berjalan dengan cukup lama, tentu saja suatu program yang dia siapkan belum tercapainya ataupun belum diterapkan dengan atau semaksimalnya. Jadi satu programnya belum diterapkan sudah berganti kabinet yang lainnya. Jadi suatu pembangunan ataupun suatu prasarana atau rencana yang dia miliki belum diterapkan dengan baik. Oke. Jadi itu yang kedua. Kita lanjutkan yang kedua. Dampak yang kedua yaitu tidak adanya lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Kita pada masa sekarang ini ada tidak lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif? Ada kan? Ada bilang ada? Bobby? Ada? Ya, jadi masa sekarang tentunya kita menerapkan satu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Lain halnya dengan pada demokrasi parlementer, tidak adanya suatu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Jadi pada demokrasi ini tidak diterapkan suatu lembaga ini. Ada yang tahu lembaga legislatif itu lembaga apa? Itu seperti DPD, DPR, terus DPD. Kalau yudikatif
Oke? Ya, jadi legislatif adalah seperti Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Mahkamah ya, kan keagamaan. Oke. Kalau eksekutif tentu saja pemerintah itu sendiri ya, presiden. Oke. Kita lanjutkan saja, yaitu dampak yang ketiga, munculnya pemberontakan di berbagai daerah karena ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan. Oke, ada yang bisa menjelaskan? Bobby, mengapa pada demokrasi parlementer munculnya suatu pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat? Juni? Karena dalam prosesnya mungkin tidak bersifat adil, Pak. Ya. Karena pemimpinnya masyarakat kurangnya keadilan, kurangnya perhatian. Ya, jadi menimbulkan pemberontakan di ya. Ada yang bisa menambahkan? Bisa? Lisa? Indonesia menganut sistem itu karena Indonesia menganut sistem multi partai. Karena hampir pada periode itu hampir 40 partai politik termasuk dengan tingkat ekonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa suatu keadilan ataupun suatu hak dan kewajiban masyarakat tidak dijalankan dengan baik di pada demokrasi parlementer. Pada demokrasi ini mereka hanya fokus kepada perkembangan dari partai-partai politik, tetapi tidak mementingkan suatu perkembangan di sistem pemerintahannya ataupun keadilan di masyarakat. Oke, selanjutnya yaitu bagian C. Coba buka bagian C. Halaman 77. Coba baca, Mariani. C. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1965. Kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat sulit. Negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga, situasi seperti ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan nasional yang sudah membahayakan persatuan dan kesatuan nasional. Oke, cukup ini. Jadi ada yang bisa dijelaskan sebelum Bapak jelaskan bagaimana demokrasi terpimpin? Konsep pemimpin ini dalam pandangan Soekarno adalah dipimpin oleh umat Islam dalam permusyawaratan dan keadilan. Ya. Terus ada yang bisa menambahkan? Tio? Coba Tio. Coba baca Tio. Halaman 78. Paragraf pertama. Baca. Demokrasi terpimpin merupakan pembalikan kepal dari proses politik yang berjalan pada masa demokrasi parlementer. Apa yang disebut dengan demokrasi tidak lain merupakan terwujud dan kehendak presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Oke. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi terpimpin adalah suatu kebalikan dari demokrasi parlementer. Mengapa demikian? Karena yang dulunya demokrasi parlementer ini penguasa pemerintahan ini adalah Perdana Menteri, dan pada demokrasi terpimpin ini kepala negaranya ataupun presiden adalah suatu pemegang kekuasaan atau pemerintahan. Ya. Coba dibuka halaman 78. Di sini ada beberapa karakteristik dari era demokrasi terpimpin. Coba Melki, baca Melki. Yang pertama,
Halaman 78. Demokrasi dipimpin merupakan Bukan. pertama Karakteristiknya. Yang pertama ini. Pertama. Ya. pertama mempunyai sistem kepartaian kehadiran partai-partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintah karena pemilu umum tidak pernah dijalankan, tetapi lebih merupakan elemen penumpang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, angkatan darat dan partai komunis Indonesia. Oke. Yang kedua, coba Yati. Bacain. Kedua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong DPR atau DPR peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah karena DPR GR tidak lebih hanya berupa instrumen politik lembaga kepresidenan. Proses rekrutmen politik untuk lembaga ini pun ditentukan oleh presiden. Yang ketiga, coba baca. 3. Hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Presiden dengan mudah menyebutkan langkah politiknya yang tidak sesuai dengan kebijaksanaannya atau yang mempunyai keberanian untuk menentangnya. Sejumlah kawan politiknya menjadi tahap politik presiden, terutama yang berasal dari kalangan Islam dan sosialis. Oke. Jadi dapat disimpulkan bahwa pada demokrasi ini adalah demokrasi yang dimana demokrasinya pada masa suram. Kenapa Bapak katakan demikian? Karena demokrasi ini sudah keluar dari aturan yang benar, yaitu bukan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, tetapi dipimpin oleh kepresidenan yang otoriter. Ada yang bisa dijelaskan kepresidenan otoriter itu seperti apa? Otoriter itu seperti memaksakan kehendaknya. Jadi kepala negara ataupun presiden ini hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Dia tidak mendengarkan perkataan atau pendapat dari orang lain. Dia hanya mementingkan apa yang dia inginkan harus dia inginkan. Tidak boleh adanya campur tangan ataupun jadi pendapat dari masyarakat Indonesia ini tidak dipakai oleh dia. Itu disebut bahwa dia ini tidak mau mendengarkan atau tidak mau adanya kritik yang timbul terhadapnya, gitu ya. Itu dapat disebut. Oke. Sebelum kita lanjutkan kepada demokrasi Pancasila, ada yang mau bertanya? Demokrasi Parlementer tadi yang berkuasa parlemen, sedangkan presiden itu kedudukannya tadi yang Ya, jadi itu hanya sebagai kepala negara. Dalam artiannya perdana menteri lah yang sebagai pemegang kekuasaan. Gitu. Ada yang bertanya lagi? Oke, kita lanjutkan ya. Yaitu ke bagian D. Halaman 79. Coba baca Yo. D. Pelaksana demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah mulai masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1998. Ketika Jenderal Soeharto dipilih sebagai Presiden Republik Indonesia, era yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintah Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Oke. Jadi pada periode 1965 sampai dengan 1998 memang sudah diterapkannya suatu demokrasi Pancasila.
Tetapi pada era ini masih pada era Orde Baru, yang artinya para era Orde Baru ini kepala pemerintahnya dipimpin oleh siapa? Presiden? Itu Soeharto. Jadi dalam pemerintahan Presiden Soeharto ini dia menjabat sebagai presiden dengan seumur hidup. Nah, maka dari situlah pada era ini tidak dijalankannya suatu pemerintahan ataupun ditolak oleh masyarakat di negara Indonesia. Mengapa demikian? Karena dia itu mau menjabat presiden seumur hidup dan tidak ingin diganti kepada orang lain. Hanya dia yang ingin menjabat sebagai presiden. Oke. Maka dari itu dengan adanya satu hal tersebut bergantilah suatu era, yaitu dari era Orde Baru menjadi era reformasi. Ya, yang pada era Orde Baru dipimpin oleh Soeharto dan digantikan oleh siapa? Bukan, Soekarno itu presiden pertama. Jadi Soeharto digantikan oleh B.J. Habibie. Jadi dapat disimpulkan bahwa di bagian D, yaitu pada periode 1965 sampai dengan 1998 dan periode 98 sampai dengan sekarang, itu diterapkannya suatu demokrasi Pancasila. Yang demokrasi Pancasila ini sudah diterapkan dari tahun 1966 sampai dengan sekarang ini. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan mengenai demokrasi Pancasila. Ada yang ingin mengulang kembali bagaimana pengertian? Ya. Ngapa terlambat? Itu Pak dalamnya. Oke, ada yang bisa menjelaskan demokrasi Pancasila itu bagaimana pengertiannya? Kalau mungkin Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang benar. ya. Jadi demokrasi Pancasila merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh nikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, semangat ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dapat disimpulkan bahwa demokrasi Pancasila ini merupakan penerapan dari nilai-nilai dan norma Pancasila. Maka dari itu demokrasi Pancasila sangatlah cocok diterapkan pada masa sekarang ini. Mengapa demikian? Karena penguasa sesungguhnya adalah di tangan rakyat. Jadi tidak adanya suatu presiden yang tidak mendengar pendapat dari suatu masyarakat, tetapi masyarakatlah sebagai pemegang keputusan dan masyarakatlah yang akan diberikan suatu hak dan suatu kewajiban dalam berkehidupan di dalam masyarakat Indonesia. Oke, jadi sekian ya materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat diterapkan ataupun disimpan di dalam pemikiran masing-masing. Sebelum Bapak tutup, ada yang ingin menyimpulkan belajar kita pada hari ini? Oke, Bro, maju Bro. Ya. Baik, di sini saya akan menunjukkan tentang materi pelajaran kita hari ini, yaitu tentang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, pemerintahan masa reformasi kemerdekaan, yaitu di mana masa reformasi kemerdekaan demokrasi belum terlaksana dengan baik karena pemerintah lagi sibuk untuk mempertahankan
baik karena pemerintahan masih sibuk untuk mempertahankan kemerdekaan agar tetap merdeka. Kemudian yang kedua, demokrasi parlementer. Di dalam demokrasi parlementer ini yang lebih berkuasa para menteri-menteri, sedangkan presiden hanya memiliki kedudukan yang tertinggi. Kemudian demokrasi terpimpin. Di demokrasi terpimpin ini yaitu kebalikan dari demokrasi parlementer, yang mana demokrasi parlementer dulu yang lebih berkuasa yaitu para menteri. Setelah ada demokrasi terpimpin, jadi yang berkuasa adalah presiden. Sedangkan demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Oke, terima kasih Flora. Jadi sudah mendengar dari pendapat Flora, kesimpulan dari demokrasi di Indonesia, yaitu ada beberapa kali perubahan demokrasi, yaitu dari masa revolusi kemerdekaan ke demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila yang kita terapkan sampai sekarang ini. Oke, ada yang ingin bertanya sebelum Bapak tutup? Tidak ada? Jadi? Tidak. Oke. Jadi sekian pembelajaran kita pada hari ini, dan terima kasih pada siswa-siswi semuanya, dan pada hari ini merupakan Bapak masuk pembelajaran dengan hari terakhir karena minggu depan kita sudah menang. Oke. Terima kasih.